Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Degita Falufi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah pemrograman internet, yang dimana di sini kita diminta untuk membuat video dengan mengikuti urutan pemaparan yang sudah disediakan di PDF yang diberikan oleh dosen. Nah, jadi, di sini kita itu sudah membangun sebuah aplikasi ataupun web yang dimana sudah dilakukan secara bertahap, dan tahap ini merupakan tahap akhir dari pembuatan web tersebut. Nah, jadi di sini kita diminta untuk membuat video yang dimana sebagai penilaian untuk nilai dari ujian akhir praktik. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat untuk aturan pemaparan videonya ada 5 poin. Yang pertama adalah penjelasan arsitektur, lalu yang kedua adalah demo fungsionalitas aplikasi, yang ketiga bedah kode dan dokumentasi API, lalu yang keempat ada running automated testing, serta yang terakhir adalah refleksi. Oke, mungkin langsung saja kita ke poin yang pertama, itu adalah penjelasan arsitektur, yang dimana di sini kita diminta untuk menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issues Tracker yang sudah dibangun. Nah, jadi mungkin di sini langsung saja kita lihat di Netaket, yang dimana ini merupakan arsitektur dari Smart City Tracker yang sudah disediakan oleh dosen di Netaket. Jadi di sini kita langsung saja lihat arsitekturnya ini ya. Nah, mungkin sebelum kita memulai, di sini saya akan jelasin dulu sedikit tentang aplikasi yang saya bangun ini tuh digunain buat apa sih sebenarnya. Jadi aplikasi yang saya bangun itu merupakan Smart City Tracker, yang dimana aplikasi ini tuh merupakan sistem pelaporan masalah kota, yang dimana nantinya si pengguna ataupun user itu bisa melaporkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti misalnya kerusakan fasilitas umum, lalu adanya masalah kebersihan, lalu adanya jalan rusak, atau bahkan adanya gangguan infrastruktur lainnya. Nah, di aplikasi ini bisa kita lihat di arsitekturnya itu terdapat dua pengguna, yaitu ada citizen dan juga admin. Nah, kalau kita lihat di citizen itu merupakan sebagai pengguna dari sisi warga, yang dimana perannya itu untuk membuat laporan, lalu untuk menyimpan laporan sebagai draft, lalu untuk mengajukan laporan, serta melihat laporan publik pada feed kota. Nah, sedangkan si admin itu adalah pengguna dari sisi pengelola sistem, yang dimana admin itu nantinya berperan untuk mantau laporan yang masuk melalui dashboard, dan nantinya admin itu bisa ngubah status laporan sesuai proses penanganan. Jadi nanti saat si warga itu udah buat laporan, maka statusnya itu akan menjadi draft, dan nantinya jika warga itu sudah mengajukan laporan tersebut, statusnya jadi reported. Nah, tugas si admin ini nantinya dia bakalan ngubah statusnya dari reported sampai ke resolved, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini arsitektur yang kita pakai di project ini itu adalah headless dan single page application atau SPA. Nah, di sisi warga, front-end itu dibuat dalam bentuk SPA menggunakan HTML, CSS, dan juga vanilla JavaScript. Lalu front-end ini itu digunakan oleh warga untuk login, membuat draft laporan, lalu untuk mengajukan laporan, serta melihat feed laporan publik. Nah, jadi feed laporan publik itu sendiri, jadi misalnya ada beberapa citizen. Nah, setiap citizen itu pasti nanti kan punya laporan. Nah, jadi setiap citizen yang login, misal ada citizen 1 dan citizen 2. Jadi citizen 1 yang login, dia itu bisa ngelihat laporan milik citizen 2 juga, asalkan laporan milik citizen 2 itu udah diajukan dan statusnya tidak lagi draft, seperti itu. Nah, selanjutnya
front end warga itu nggak bisa langsung ke database. Di sini bisa kita lihat ada database PostgreSQL ya. Nah, jadi semua komunikasi itu dilakukan melalui REST API. Bisa kita lihat di sini ada REST API yang dimana format dari REST API itu formatnya adalah JSON. Nah, REST API itu disediakan oleh backend yang dibangun menggunakan Django dan juga DRF atau Django REST Framework. Nah, selanjutnya pada sisi backend, Django REST Framework itu digunakan untuk ngatur proses autentikasinya. Untuk ngatur proses autentikasi, lalu ada data laporan, lalu permission user, lalu kayak status laporan, dan juga response API yang dipakai sama front end, seperti itu. Nah, sistem autentikasi menggunakan JWT token sehingga si usernya itu nantinya berhasil login dan mendapatkan akses token dan refresh token yang dimana itu nantinya bisa dipakai oleh pengguna untuk kayak misalnya kayak mau ngeliat daftar laporan segala macam seperti itu. Nah, selain portal warga, aplikasi ini juga tuh punya portal admin, bisa kita lihat di diagram sebelah kanan, yang dimana portal admin itu masih menggunakan Django templates sehingga admin itu bisa buka dashboard langsung dari backend. Nah, melalui dashboard ini si admin itu bisa lihat data laporan dan juga ngubah status laporan yang sudah diajukan oleh warga. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, si admin itu bisa ngubah statusnya dari reported menjadi resolved seperti itu. Lalu data aplikasi itu nantinya bakal disimpan di database PostgreSQL di sini. Jadi secara umum alurnya itu adalah warga nantinya itu bakal ngakses front end SPA, kemudian front end itu ngirim request ke back end melalui REST API, lalu back end itu bakal proses data dan nyimpan laporannya ke database seperti itu. Nah, sedangkan untuk admin, itu proses pengelolaan laporan dilakukan melalui dashboard internal yang terhubung langsung dengan backend, seperti itu. Nah, dengan adanya arsitektur ini, itu bagian front-end warga, back-end API, dashboard admin, dan juga database itu punya peran masing-masing yang jelas dan juga terstruktur, seperti itu. Oke, untuk arsitektur cukup, mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, itu adalah demo fungsionalitas aplikasi, yang dimana di sini kita diminta untuk mendemonstrasikan melalui browser yang sudah dideploy ya. Jadi untuk yang pertama, untuk kita mendemonstrasikan menggunakan front end di portal Citizen dengan membuat draft laporan serta mengajukan laporan tersebut menjadi reported. Dan tunjukkan fitur anonimitas pada feed public. Nah, selanjutnya itu ada portal admin. Nanti ini login ke portal admin dan tunjukkan halaman dashboardnya. Lalu ubah status laporan yang baru aja dibuat oleh Citizen pada poin sebelumnya. Oke, di sini mungkin langsung saja kita ke browser ini, lalu kita akses URL public di front end. Ini URL-nya adalah iyet.polinela GitHub.io project 2026 Sayumadi Gita Falufi. Ini kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi saat kita akses URL-nya, maka di sini langsung muncul halaman dari portal Citizen. Nah, jadi di sini kita langsung saja mungkin untuk login sebagai Citizen ya. Jadi kita login sebagai Citizen itu yang sudah pernah regis di server. Jadi ini kita bisa, ini Mona ini sudah sebagai Citizen ya. Ini emang saya simpan untuk username dan juga passwordnya. Jadi saat kita akses URL ini sudah muncul otomatis. Nah, kalau sudah di sini bisa kita langsung masuk dashboard. Kita tunggu. Nah, di sini ada
alert yang dimana ada tulisan login berhasil. Oke, ini kita oke. Nah, tampilannya seperti ini. Bisa kita lihat di sini saat kita sudah login, ini akan menampilkan halaman utama dari portal Citizen, yang dimana di sini itu punya beberapa fitur ya, yang dimana ada fitur tambah laporan, lalu di sini ada tulisan profil pengguna, lalu di sini ada laporan saya, dan di sini ada feed kota, yang dimana feed kota ini merupakan feed publik. Jadi si Citizen Moana ini dia bisa melihat laporan milik Citizen lain yang sudah dia ajukan. Jadi si Moana ini dia nggak bisa ngelihat laporan Citizen lain yang masih draft. Jadi dia cuma bisa lihat laporan Citizen lain yang emang sudah diajukan. Bisa kita lihat juga di sini tidak ada status draft sama sekali. Selanjutnya untuk di laporan saya itu ada status draft 1, jalan berlubang, dan ada beberapa laporan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada rekap status, lalu di sini ada tombol logout, dan di sini ada dark and light seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja untuk membuat laporannya ya, mungkin karena kita di sini diminta untuk menambah laporan. Jadi di sini caranya kita bisa langsung saja pencet klik laporan baru. Oke, di sini kita tambah laporan. Saya misalnya mau buat judul laporannya itu adalah lampu jalan mati gitu misalnya. Jalan mati. Lalu kategorinya di sini adalah lampu jalan masuk ke infrastruktur ya. Nah, selanjutnya untuk lokasinya ini bisa bebas. Misalkan saya mau lokasinya adalah Jalan Flamboyan Tengah. Oke, seperti ini. Lalu untuk deskripsinya misalnya kita tambahkan lampu jalan di area ini mati sejak beberapa hari sehingga mengganggu aktivitas warga sekitar di malam hari. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya saat ingin mengisi laporan baru, jadi si pengguna atau si warga itu wajib mengisi judul laporan, kategori, lokasi, bahkan deskripsinya seperti pada contoh ini. Nah, setelah semua datanya terisi, laporan ini tuh bisa kita simpan sebagai draft terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat ada tombol simpan draft, kita klik ini. Nah, jadi statusnya itu di sini masih draft ya. Bisa kita lihat ini lampu jalan mati ini masih draft, jadi ini masih tersimpan sebagai laporan milik user dan belum bisa ditampilkan pada feed public. Nah, kita lihat ya di sini, ini masih belum ada laporan yang barusan dibuat sama Moana. Jadi itu hanya muncul di laporan saya karena bisa kita lihat ini statusnya juga masih draft seperti itu. Lalu selanjutnya setelah draft itu berhasil dibuat, di sini kita akan mengajukan laporan tersebut. Caranya di sini kita bisa klik yang edit draft, lalu di sini kita klik yang ajukan. Nah, di sini bisa kita lihat statusnya akan berubah menjadi reported. Yang dimana status reported itu menandakan kalau misalkan laporan itu udah dikirim dan bisa dilihat pada feed kota. Jadi user ataupun citizen lain itu nantinya dia bakalan bisa lihat laporan yang udah dibuat sama Moana ini. Begitupun dari admin itu dia belum bisa ngelihat status, dia belum bisa ngelihat laporan yang dibuat sama citizen yang masih draft. Si admin itu cuman bisa ngelihat laporan yang dibuat sama citizen itu yang sudah diajukan. Nah, kalau kita lihat di feed kota, di sini emang nggak muncul karena dia itu nggak munculin ini dia sendiri ya. Jadi dia munculin yang lain gitu, citizen lain seperti itu.
Oke, selanjutnya di sini kita lihat. Nah, untuk di feed kota juga, oke, ini kita logout dulu. Di sini itu pelapornya itu dia bakalan menjadi warga anonim ya, biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya ini kenapa nggak muncul di feed kota? Karena biasanya dia itu muncul saat kita login sebagai citizen lain. Misalnya kita login sebagai citizen 1, citizen 2. Nah, jadi di sini muncul tuh. Ini ada lampu jalan mati yang dimana statusnya itu pelapornya adalah warga anonim. Dan ini ada tanggal dibuatnya. Jadi dia bisa melihat laporan publik di feed kota dari citizen lain seperti itu. Oke, selanjutnya kalau sudah, selanjutnya kita ke portal admin, yang dimana di portal admin itu kita akan login ke portal admin dan menunjukkan halaman dashboard, lalu mengubah status laporan yang baru saja dibuat oleh citizen pada poin sebelumnya. Oke, jadi selanjutnya di sini kita coba akses backend ya dengan URL 103.151.6384.80.10. Nah, seperti ini untuk tampilan utamanya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba mendemonstrasikan fitur dari sisi admin. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau misalkan si admin itu kan adalah pengguna yang tugasnya untuk mantau laporan yang masuk dan juga ngubah status laporan sesuai dengan proses penanganannya ya, sesuai dengan progresnya gitu. Nah, selanjutnya di sini kita coba login dulu sebagai admin. Kita klik yang login, lalu di sini kita klik ini juga sudah saya simpan ya. Jadi bisa langsung kita ke admin, ini kita klik login. TRI sebentar. Nah, seperti ini tampilannya untuk tampilan di backend ya sebagai admin. Jadi ini udah login sebagai admin, ini bisa kita lihat ada Hi Admin yang dimana dia webnya itu menyapa si pengguna. Lalu di sini ada beberapa fitur, ada home, dashboard, reports, about, kontak. Di sini juga ada dark and light. Lalu di sini ada tombol logout. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat kalau misalkan dashboard ini itu digunakan untuk mantau laporan yang udah masuk ke sistem. Nah, cara lihatnya kita bisa ke reports. Selanjutnya kita scroll. Nah, di sini bisa kita lihat itu ada laporan yang dibuat sama si citizen tadi, yaitu sama si Moana. Judulnya adalah lampu jalan mati, lokasinya di Jalan Flamboyan Tengah. Dan Moana itu sudah buat jadi reported. Nah, seperti yang sudah saya katakan, si admin itu tuh emang nggak bisa ngelihat status draft milik citizen lain gitu. Jadi, admin itu cuma bisa ngelihat status yang sudah diajukan. Nah, tugas admin itu juga dia nggak bisa edit dan juga hapus laporan milik
citizen. Bisa kita lihat kalau kita pencet edit, maka akan muncul seperti ini. Kalau kita klik yang hapus, maka muncul seperti ini juga, seperti itu. Nah, selanjutnya admin itu kan bisa kita lihat kalau misalkan tugasnya emang untuk ngubah isi laporan warga. Jadi dia emang nggak bisa ngedit dan juga nggak bisa ngapus. Nah, tugasnya itu untuk ngubah status laporannya. Di sini bisa kita lihat statusnya reported. Jadi si admin itu bisa ngubah di sini, klik ini. Misalnya jadi dari reported menjadi verified seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa klik aja seperti ini, oke. Nah, jadi statusnya ini akan berubah menjadi verified ya. Bisa kita lihat lampu jalan mati jadi verified, sebelumnya adalah reported. Nah, setelah statusnya itu diubah, data laporan di sistem ini juga ya ikut diperbarui kan. Nah, laporan yang sebelumnya berstatus reported itu bakal menjadi verified. Nah, dengan adanya seperti ini, itu alur aplikasi dari sisi admin itu juga berjalan dengan baik, yaitu admin itu bisa login, lalu bisa buka dashboard, lalu bisa buka reports, lalu bisa lihat laporan yang masuk dari citizen, dan juga ngubah status laporan yang udah diajukan oleh citizen, seperti itu. Bisa kita lihat, oke, selesai. Selanjutnya kita akan ke poin nomor 3, yaitu bedah kode dan dokumentasi API. Jadi di sini kita akan coba buka beberapa kode program yang sekiranya emang beberapa blok kodenya itu yang paling menantang dari project ini. Lalu untuk yang kedua adalah membuka Swagger atau Scholar. Di sini kita diminta untuk pilih salah satu aja dan menunjukkan serta menjalankan salah satu endpoint. Oke, yang pertama kita buka VS Code dulu. Nah, di sini seperti ini. Tunggu sebentar. Ini biar nggak bingung, kita tutup dulu ya. Oke, nah jadi untuk beberapa blok kode atau potongan kode yang menurut saya paling menantang itu ada di server Smart City, di main app, dan ada di bagian serializer. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian report serializer di kelas yang pertama. Bagian ini tuh menurut saya cukup menantang karena file serializer atau kode di serializer sendiri itu nggak cuma ngubah data laporan menjadi format JSON aja, tapi juga untuk ngatur gimana sih identitas si pelapor itu bisa ditampilkan di front end. Nah, di kode ini bisa kita lihat bahwa ada sebentar. Di sini bisa kita lihat ada dev get reporter, reporter name, dan juga get is owner ya. Yang dimana di sini itu dibuat dengan menggunakan serializer method file. Nah, tantangannya itu ada pada perbedaan tampilan data antara laporan publik dan juga laporan milik kita sendiri. Nah, kalau misalkan laporan tampil di feed publik, nama pelapor itu kan harus disamarkan menjadi warga anonim sebagai ketentuan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh dosen. Nah, tapi kalau misalkan laporan tersebut dilihat oleh pemiliknya sendiri atau sebagai citizen itu sendiri, sistem itu tidak tetap perlu mengenali bahwa user itu adalah pemilik laporan, seperti itu. Nah, saya sendiri itu memilih blok kode ini karena bagian ini berhubungan langsung dengan privacy data user. Jadi, kalau misalkan logic pada serializernya salah, maka identitas pelapor itu bisa aja tampil ke publik. Jadi, nggak private lagi lah ya istilahnya. Atau sistem itu juga bisa membedakan mana sih laporan milik user dan mana sih laporan milik orang lain, seperti itu. Oke, untuk yang kedua itu ada di views.py. Nah, di sini itu
di folder main app ya, masih di folder main app tapi di file views.py. Yang terutama di bagian report update views. Nah, di sini di report update view, lalu di report delete, dan juga report update status view. Nah, bagian ini juga tuh sebenarnya menurut saya cukup menantang ya, karena sistem itu harus ngebedain hak admin dalam ngelola laporan yang ada. Nah, di project ini admin itu kan nggak diperbolehin buat ngedit maupun ngehapus isi laporan dari citizen ataupun dari warga secara langsung kan. Nah, admin itu cuman punya wewenang untuk ngubah status laporan sesuai dengan alur penanganannya. Kayak misalkan yang sudah kita praktikkan tadi dari reported menjadi verified, dari verified menjadi in progress, seperti itu. Nah, selanjutnya pada report update status view, perubahan status laporan itu nggak bisa dilakuin sembarangan ya, karena status itu harus ngikutin urutan tertentu, yaitu dari reported, verified, terus in progress, sampai akhirnya nanti dia resolved, seperti itu. Nah, saya juga memilih blok kode ini karena bagian ini itu ngatur workflow utama dari sebuah laporan tersebut. Jadi kalau misalkan logic statusnya salah, maka si admin itu juga bisa saja ngelompatin statusnya atau tahapan progres tahapan penanganannya gitu. Jadi si admin itu bisa aja nanti ngubah statusnya secara nggak bertahap, misal dari reported tiba-tiba ke in progress tanpa verified terlebih dahulu gitu. Nah, jadi bagian ini tuh cukup menantang karena harus ngejaga alur status laporan biar dia tuh tetap terstruktur gitu. Oke, selanjutnya di bagian ini, yaitu kita diminta untuk buka Swagger Scholar dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint. Oke. Jadi di sini kita coba buka dokumentasi API-nya. Saya menggunakan Swagger aja kali ya di sini. Sebentar. Di sini bisa kita buka dua-duanya. Nah, tampilannya seperti ini untuk yang Scholar. Selanjutnya untuk yang Swagger itu tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Yang dimana di sini ada beberapa bagian, ada register, report, token. Lalu di sini ada beberapa bagian juga, ada post, get, put, patch, dan juga post API token refresh. Nah, jadi di sini saya akan coba mencontohkan menggunakan Swagger aja ya. Nah, di sini saya itu akan coba untuk melihat daftar endpoint yang udah tersedia di backend. Nah, jadi di dokumentasi ini endpoint itu bisa diuji langsung dari browser tanpa harus melalui front end, seperti itu. Nah, di bagian ini saya sendiri memilih untuk lihat laporan dari salah satu citizen. Nah, di sini saya itu nanti kita akan menggunakan get, tapi sebelum itu saat ingin melihat isi laporan dari citizen, kita perlu login terlebih dahulu dengan menambahkan token, dengan mengakses token ya. Jadi caranya di sini kita ke bagian post/API token, ini kita try it out, lalu di bagian username dan password ini kita isi aja, misalnya tadi Moana ya, ini passwordnya TRI12345. Oke, jika sudah kita execute. Nah, dia di sini akan muncul kode 200, ini artinya berhasil, lalu di sini dia bakal muncul refresh dan juga akses. Yang biasanya digunakan itu adalah akses. Oke, sebenarnya pengujian satu endpoint ini aja sudah
mencukupi untuk di video. Cuman di sini saya coba untuk melihat laporan. Jadi kita coba masukin tokennya ke sini, lalu authorize, lalu baru kita ke get API report. Di sini kita ke try it out, lalu kita execute. Nah, di sini itu akan muncul kode 200 juga, yang dimana tandanya berhasil. Jadi ini akan muncul beberapa laporan yang dibuat oleh Muona. Sebentar. Ya, jadi di sini akan muncul laporan yang dimana laporannya itu dia ngambil dari backend ya. Jadi waktu endpoint itu dijalanin, bisa kita lihat kalau misalkan responsnya itu dia dalam bentuk JSON seperti ini, yang dimana respon ini itu berisi data laporan yang dimana nantinya itu bisa dipakai atau digunakan oleh front end untuk menampilkan laporan kepada user. Nah, untuk beberapa endpoint tertentu itu si sistem sendiri membutuhkan autentikasi terlebih dahulu menggunakan token seperti yang sudah kita lakukan tadi. Jadi hal ini itu nunjukin kalau misalkan nggak semua data itu bisa diakses secara bebas, karena beberapa endpoint itu sudah dilindungi oleh sistem autentikasi dan juga permissionnya seperti itu. Nah, dengan adanya dokumentasi API ini, proses pengecekan endpoint itu bisa menjadi lebih mudah karena daftar endpoint, method, parameter, dan juga responsnya itu bisa dilihat langsung dari browser tanpa harus login di front end terlebih dahulu seperti itu. Oke, untuk penjelasan poin ketiga sudah. Selanjutnya adalah poin keempat. Ini adalah running automated testing, yang dimana di sini kita akan menjalankan perintah eksekusi unit testing backend dan juga playwright pada aplikasi yang telah di server atau aplikasi yang udah di deploy ya. Nah, kita diminta untuk menunjukkan bahwa status eksekusi tes itu berjalan sukses tanpa ada yang violet. Oke, mungkin langsung aja ya di sini. Kita ke sebentar. CMD aja ya. Jadi kita buka lewat CMD. Nah, selanjutnya di sini karena dari perintah itu emang diminta untuk tesnya melalui server, jadi kita harus login SSH terlebih dahulu. Nah, perintahnya adalah mhs10. Ini sebagai username, lalu ini ada password ada IP-nya 103.151. Passwordnya adalah mhs10. Oke, seperti ini. Ini tandanya kita sudah login SSH. Nah, kalau sudah login SSH, selanjutnya itu kita bisa masuk ke INV terlebih dahulu ya. Di sini saya lupa untuk coba ini INV-nya, mungkin sebentar ya. Oke, di sini saya lanjutkan. Sebelum kita memulai untuk tes, di sini kita masuk dulu ke VNV-nya ya. Dengan mengaktifkan VNV, ini bisa kita copy aja mungkin. Search VNV bin aktif. Sebentar. Mohon maaf ya, ini
ternyata nggak bisa. Jadi tadi saya coba cari lagi untuk perintah aktifin VNV-nya. Ini seperti ini. Kita coba copy. Ini kita paste. Nah, di sini VNV-nya sudah aktif dengan tandanya itu dengan adanya VNV di sebelum MHS 10 seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengaktifkan VNV-nya, selanjutnya kita coba untuk masuk ke server terlebih dahulu. Nah, perintahnya itu dengan menjalankan cd/project, bisa kita tab, lalu /server smart city. Oke, jika sudah, kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke direktori project app dan juga server smart city. Nah, selanjutnya di sini kan tadi kita diminta untuk coba tes ya. Mana sih? Ini kita diminta untuk coba jalankan perintah eksekusi unit testing backend dan juga playwright yang pada aplikasi yang udah di server. Lalu kita coba dulu untuk yang pertama itu di backend. Ini kita masuk, kita sudah di backend. Perintahnya itu adalah python manage.py test main app. Oh, bener. Main app, test main app, min settings sama dengan smart city app.test settings. Kita coba enter. Nah, di sini dia akan muncul testingnya seperti ini, yang dimana di sini muncul titik-titik-titik dan tidak ada tulisan atau huruf F atau E, yang artinya ini berhasil ya. Nah, jadi pengujian backend ini itu tuh dijalanin di project yang emang udah ada di server, makanya kita masuk di SSH terlebih dahulu. Nah, jadi saya sendiri itu ngejalanin perintah python manage.py test main app ini itu dengan setting khusus untuk testing server. Nah, pengujian ini sendiri itu tuh dipakai untuk mastiin fitur API, autentikasi, hak akses, workflow, status laporan, dan validasi inputnya itu berjalan sesuai dengan skenario-nya. Nah, jadi di bagian ini juga itu tuh saya menambahkan setting khusus supaya si testing di backend ini tuh bisa berjalan dengan baik tanpa adanya error ataupun violet. Karena kalau misalkan kita nggak nambahin setting khusus, dia itu kayak nggak dapat permission atau nggak dapat izin gitu. Jadi dia bakalan error gitu. Nah, jadi di sini saya nambahin setting khusus yaitu tes _setting ya. Mungkin di sini bisa kita lihat. Sebentar. Server Smart City dashboard. Oke, mohon maaf jika tadi terpotong lagi karena saya agak lupa untuk cek isi file di settings khusus yang saya gunakan itu di mana. Jadi kita itu bisa coba lihat di sini. Ini kita coba ya. Oh, ini sudah masuk di maaf. Lalu kita coba LS Smart City App. Oh iya,
Jadi di sini kita coba ls Smart City App. Nah, di sini bisa kita lihat ada test_settings.py. Nah, ini itu merupakan settings tambahan yang saya sendiri gunakan untuk di backend ini sendiri, biar backend itu tuh bisa berhasil dites di server seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat isi filenya itu seperti ini. Nah, dia seperti ini, yang dimana di sini ada database, engine, DynamoDB backend SQLite 3, lalu ada name-nya BaseDir, test server SQLite. Lalu di sini ada localhost, ini test server, ini dari localhost seperti ini untuk isi dari test_settings.py seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tes backend sudah berhasil. Selanjutnya mungkin saya jelasin dulu sedikit untuk di bagian ini. Nah, di sini itu bisa kita lihat di pengujian backend ada 45 tes. Jadi artinya 45 tes ini dijalankan dan emang berhasil. Nah, skenario yang diuji di backend ini itu ada login JWT dengan data valid, login dengan password salah, lalu pembatasan akses dashboard admin, penyembunyian identitas pelapor pada feed public, lalu ada akses terhadap draft laporan, perubahan status laporan, serta validasi input pada saat membuat laporan seperti itu. Seperti yang sudah ditentukan oleh dosen di pertemuan sebelumnya juga ya. Nah, jadi seperti ini yang diuji di backend seperti itu. Selanjutnya di sini juga bisa kita lihat bahwa font testnya itu adalah 45 tes. Jadi 45 tes itu berhasil dijalankan dengan status oke. Artinya nggak ada tes yang error maupun tes yang valid di backend ini. Nah, dari hasil ini fungsi utama pada backend itu emang udah berhasil dan juga sudah sesuai dengan skenario pengujian seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba untuk cek coverage di backend server. Caranya, jadi sebelum kita ke Playwright, kita coba dulu cek coverage di backend server. Ini kita project app server Smart City. Oke, sudah benar. Selanjutnya di sini kita ketik Python min_m coverage run manage.py test main app min settings sama dengan Smart City app .test settings. Kita enter. Oke, ini sebagai testing di coverage ya. Jadi saya coba untuk jalanin coverage untuk ngelihat berapa sih kode yang dijalanin di coverage ini. Itu sama ada 45 tes. Dan ini statusnya oke, jadi emang berhasil. Selanjutnya kita coba untuk cek berapa sih skornya. Itu adalah Python min_m coverage report. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat di perintah kedua ini itu digunakan untuk nampilin hasil coverage pada terminal, yang dimana hasil coverage saya itu adalah 94%, yang dimana 94% itu sebenarnya sudah memenuhi ketentuan dari dosen ya. Di sini bisa kita lihat nah, semakin tinggi persentase kode coverage, semakin baik tes script yang dijalankan, karena
mengcover semakin banyak kode program. Nah, jika total presentasi yang ditunjukkan kurang dari 80%, maka kita diminta untuk memperbaiki dan juga menambahkan test script sebelumnya. Tapi di sini untuk persentase coverage saya itu sudah 94%, jadi sudah memenuhi kriteria yang diinginkan oleh dosen, seperti itu. Oke, selanjutnya nah, saya menambahkan sedikit untuk coverage sendiri itu sebenarnya digunakan untuk membantu memastikan bahwa bagian penting dari aplikasi seperti misalnya model, serializer, lalu API view, lalu permission, dan workflow laporan itu sudah tercakup oleh automated testing yang kita lakukan di lab session 15 ini, seperti itu. Oke, jika sudah, selanjutnya kita coba untuk testing di Playwright ya. Kita coba testing di Playwright. Nah, caranya di sini kita coba untuk ngejalanin di laptop lokal. Jadi di sini kita coba tambah aja. Ini kita di Oke, boleh di PowerShell, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya takut di CMD aja deh, kita ke command prompt ya. Jadi di sini kita ke command prompt, kita buat tab baru aja di command prompt. Nah, caranya ini kita untuk ketentuan dosen itu diminta untuk tes Playwright-nya melalui server, tapi di sini saya coba melalui laptop lokal. Nanti akan saya jelaskan. Ini kita masuk dulu ke CDIet, lalu kita masuk ke CD Smart City Citizen Spa. Oke, ini kita sudah berada di direktori Smart City Citizen Spa 24782030, yang dimana ini direktori milik front end. Jadi selanjutnya kita masuk ke kita akan set environment URL deployment. Nah, caranya di sini kita gunakan set base URL sama dengan http://103.151 lalu 63 lalu 84.2.80.10. Kita enter. Lalu di sini kita set SPA URL sama dengan https://iet min Polinella. Ini tuh URL public ya. .github.io/project coba min 2026 lalu Sayu Made Gita Valuvi / kita enter. Nah, selanjutnya untuk ngejalanin tesnya kita menggunakan perintah npx.cmd playwright test di sini. Lalu .2 tes /2e2e lalu di sini /citizen kita portal .spec.js .2 min headed. Kita enter. Nah, bisa kita perhatikan di sini walaupun kita menjalankan lewat laptop lokal, ini URL-nya dia URL public ya, yaitu iet Polinella yang sudah kita setting sebelumnya. Selanjutnya ini ada tunggu sebentar.
Kenapa error ya? Saya juga kurang tahu kenapa, padahal tadi sebelum saya melakukan tag video ini, itu sudah saya coba dan emang hasilnya itu bisa semuanya itu pas dan berhasil. Tapi nggak tahu kenapa jika kita coba lagi, itu pasti ada aja yang violet. Sebentar. Modul 5. Nah, ini bisa kita lihat URL-nya itu dia ngambil URL dari public. Tunggu sebentar. Oke, mungkin saya izin pause dulu videonya. Saya mau benerin errornya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk testing di Playwright. Ini saat saya coba cari ternyata saya salah IP ya. Untuk di sini seharusnya itu 103 bukan 151. Karena IP publiknya itu kan 103. Jadi di sini kita coba untuk ini masukin perintahnya ulang, itu di bagian set ini kita coba. Nah, ini tuh harusnya 103 seperti ini. Selanjutnya itu adalah seperti ini. Lalu kita coba jalankan lagi npx cmd playwright test ini ya untuk testingnya. Oke, semoga bisa. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ini dia bakalan ngambil URL dari public walaupun kita ngejalaninnya di lokal ya. Nih, bisa kita lihat bahwa IP-nya itu adalah IP public ya. Nah, seperti ini untuk testing dari Playwright-nya. Sebentar, kita tunggu. Oke, bisa kita lihat di sini statusnya adalah passed. Nah, jadi setelah selesai menjalankan backend tadi, di sini perintahnya itu kan tadi ngejalanin automated testing pada Playwright atau untuk di front end-nya ya. Nah, jadi Playwright ini itu tuh dijalankan dari laptop lokal seperti yang sudah saya lakukan ini. Itu dari laptop lokal, kita ngejalaninnya bukan dari server, bukan dari SSH. Beda sama backend tadi. Kalau backend itu kita emang masuk SSH. Nah, ini itu kita masuk lewat laptop lokal aja. Karena emang untuk di Playwright itu permasalahannya sama seperti di backend. Dia itu kita tidak ada izin atau tidak ada permission untuk install npm. Jadi di sini saya itu melakukan langkah yang ini ya, apa ya, ibaratkan kayak testing yang instannya lah ya, yang cepat. Kita coba testingnya itu
di laptop lokal, tapi dia itu URL yang diuji itu tetap dari URL deployment, yaitu dari front-end GitHub page dan juga back-end dari server. Nah, pengujian dari front-end ini itu mencakup beberapa skenario seperti akses dashboard tanpa token, penanganan token tidak valid, tampilan dashboard admin, fitur live search, pagination feed, lalu model laporan baru, penyimpanan draft laporan, dan tampilan responsif pada ukuran layar mobile. Nah, seperti itu untuk di testing Playwright-nya. Jadi di Playwright ini kita nggak bisa tes melalui SSH. Di sini saya melakukan testingnya melalui laptop lokal dengan tetap menggunakan URL dari public seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini bisa kita lihat testingnya itu 9 page. Jadi di sini sudah tercentang semua untuk bagian apa aja yang ditesting. Jadi di sini tanda 9 page ini artinya itu Playwright itu berhasil untuk dijalankan dengan status pass. Nah, artinya skenario utama pada sisi front end itu udah berhasil lewat pengujian otomatis. Nah, dengan adanya Playwright ini, pengujian front end itu nggak cuman dilakukan secara manual ya, tapi juga bisa dijalani secara otomatis untuk mastiin bahwa alur tampilan dari front end dan juga interaksi si user itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan coba untuk lihat HTML report Playwright-nya. Nah, di sini kita masih di directory front end. Jadi caranya itu kita ke npx.cmd lalu Playwright show main report. Kita enter. Nah, dia akan muncul halaman HTML di URL localhost 9323. Di sini bisa kita lihat ada beberapa modul ya dengan ketentuan masing-masing. Jadi Playwright sendiri itu juga menyediakan HTML report. Nah, di sini kita buka HTML report untuk lihat ringkasan hasil pengujian dari front end-nya. Nah, jadi di halaman report ini itu bisa kita lihat ada daftar tes yang dimana dijalankan beserta statusnya. Nah, semua tes itu punya status pass yang dimana bisa kita simpulkan bahwa pengujian front end itu berhasil dijalankan tanpa ada skenario yang gagal. Nah, HTML report ini juga itu sangat berguna sebagai bukti visual kalau misalkan automated testing di front end itu udah dijalankan dan juga seluruh skenarionya itu berhasil dijalankan seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada rekapannya all ada 9 dan pass-nya ada 10, ada 9 juga seperti itu. Violet-nya 0, skip-nya 0. Oke, selanjutnya kita ke poin terakhir ya. Nah, untuk running automated testing sudah, selanjutnya di bagian refleksi. Diminta untuk sebutkan satu kendala paling sulit, bug atau error yang dihadapi selama 1 semester ini. Oke, di sini saya akan coba refleksikan untuk sebentar. Oke, untuk bagian yang paling sulit di atau bug atau error selama 1 semester ini, menurut saya itu adalah perbedaan environment di lokal dan juga pada deployment ya. Sebenarnya ini nggak dari awal saya menemukan masalah ini, karena kita mulai deploy itu sekitar minggu 13 kayaknya. Jadi saya menemukan kendala yang dimana kendala yang saya hadapi itu adalah menyesuaikan aplikasi antara
environment lokal dengan environment di deployment. Nah, yang dimana saat kita menjalankan di laptop lokal, itu ada beberapa fitur yang emang udah berjalan dengan baik. Jadi emang udah berhasil semua. Dan salah satunya itu adalah fitur register yang emang saya alami sebelumnya. Itu adalah fitur register pada backend yang bisa digunakan dengan normal ketika dijalankan secara lokal. Tapi ketika project itu sudah dipindahkan ke server ataupun sudah kita deploy, nah fitur register itu sempat nggak jalan sama sekali seperti di lokal. Jadi dia muncul error. Saya juga lupa screenshot, jadi nggak bisa nunjukin ya di sini. Jadi waktu itu saya perlu ngecek ulang untuk konfigurasi server, lalu URL backend, lalu pengaturan API-nya, lalu saya juga mastiin kode yang berjalan di server itu udah sama dengan kode yang terbaru di lokal, seperti itu. Nah, bagian ini tuh cukup menjadi kendala karena front-end Citizen itu dijalankan melalui GitHub page, sedangkan back-end Django itu berjalan di server dengan alamat dan port tertentu. Nah, jadi konfigurasi request dan dari front-end ke back-end itu harus benar biar proses seperti login, register, dan juga pengambilan data laporan itu bisa berjalan tanpa error. Nah, dari kendala ini saya belajar bahwa aplikasi yang berhasil berjalan di lokal itu belum tentu bisa langsung berhasil juga ketika kita sudah deploy. Nah, setelah melakukan perubahan kode, saya harus lebih teliti untuk melakukan commit, lalu untuk melakukan push, lalu untuk melakukan pull di server dan menjalankan ulang servernya, serta mengecek kembali fitur-fitur yang sudah di-deploy gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar teliti untuk menyesuaikan antara kode yang ada di lokal sama yang udah di-deploy gitu. Karena emang beberapa ada yang saat kita coba di lokal itu emang udah berhasil jalan semua, tapi kalau misalkan kita coba pas udah di deploy, kita coba untuk tes, itu ada beberapa fitur yang emang nggak bisa, seperti itu. Mungkin untuk kendala yang saya hadapi atau kendala atau bug error yang saya hadapi itu ya, yaitu permasalahan pada environment lokal dan juga deployment, seperti itu. Oke, mungkin untuk penjelasan dari video hands-on kali ini cukup. Nah, saya ambil kesimpulan dari project kali ini atau dari video kali ini. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan, Smart City Issue Tracker atau nama web saya itu adalah Navara City, itu berhasil membangun sistem pelaporan masalah kota berbasis web dengan pemisahan antara front-end Citizen, back-end API, dashboard admin, dan juga database seperti yang sudah kita lakukan tadi. Dan Citizen itu bisa membuat laporan, menyimpan draft, lalu mengajukan laporan, serta lihat feed kota dengan identitas pelapor yang disamarkan, yaitu warga anonim. Nah, selanjutnya admin itu juga bisa memantau laporan melalui dashboard ya, dan mengubah status laporannya sesuai dengan alur penanganan seperti yang sudah kita lakukan tadi. Lalu project ini juga sudah dilengkapi dengan deployment, lalu dokumentasi API, unit testing backend, coverage, dan playwright testing front-end, sehingga aplikasi ini tuh hanya berjalan secara manual, tapi juga sudah divalidasi melalui automated testing, seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu saja video dari saya. Mohon maaf jika tadi ada beberapa bagian yang saya pause, karena emang tidak memungkinkan untuk sambil di-record, karena ada beberapa yang saya lupa untuk perintahnya, dan ada testing yang error. Jadi mohon maaf jika tadi ada yang di pause ya Bu. Jadi mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.